Bapak putuskan aja sekarang, jam 12 malam, saya bersalah, bintang 3 ini bersalah korupsi. Mungkin kalau perlu kasih hukuman terberat, tembak mati juga nggak apa-apa. I'm ready. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam Indonesia Satu Channel. Sebuah program diskusi para pemimpin lintas generasi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan diskusi kami bersama Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jaja Suparman. Saya panggil Kang Jaja. Selamat datang, Kang. Terima kasih atas undangannya. Kang, ini leader ini dari oral Indonesia. Orang selalu bilang leader, ya saya angkat menjadi satu brand nama. Ya, bagus. Dan kebetulan ini sebuah karakter Spanyol yang saya lihat, menurut saya dan teman-teman, ini more than a leader yang ditulis di Inggris, bahasa Inggris itu. Dan leader ini adalah kami maknai sebagai pemimpin pejuang. Jadi bukan sekedar pejabat, tapi seseorang, dimanapun dia berada, dia menjadi pemimpin. Mungkin dari rumahnya, dari dirinya sendiri, kelompoknya, organisasi, bahkan negara. Saya ingat Che Guevara, bagaimana dia berjuang. Saya terinspire dari perjuangannya. Walaupun dia orang Argentina, tapi matinya di Bolivia. Membela rakyat Bolivia. Itu keren ya, Kang ya. Keren banget. Dan dia pernah pidato di PBB dan semua menyaksikan. Dan saya kira teman baik Bung Karno ya. Betul. Betul, Kang ya. Kang Jaja, Anda itu, dalam kalau saya pelajari, Anda itu punya karakter pejuang yang tidak mencari jabatan, tapi Anda ingin menjadi pemimpin. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Pertama saya ingin juga bertanya nih, kenapa saya masuk di sini nih? Gitu kan? Kehormatan juga saya nih. Terima kasih. Karena saya bukan sekelas yang ada di sini nih. Saya kelas di bawah. Apalagi saya punya cap koruptor katanya. Tapi terima kasih lah atas pengakuan dan undangan ini. Mengenal leader ini lama nih, ya kan? Kasih, Kang. Pertemuan kita ini selintas, tapi sebenarnya kita udah lama bertemu. Terima kasih. Ya, saya pernah menginjak daerah sini, kelihatan tambah maju, walaupun dengan napas yang tersendat-sendat, ngos-ngosan. Tapi itu adalah jawabannya kembali siapa yang memimpin ini? You as a leader. Thank you. Ya kan? Tanpa Anda, tanpa pembantu-pembantu Anda yang bisa menyatukan pemikiran untuk menjadi satu tim yang kuat, untuk mencapai satu tujuan, itu ada leadership, seni. Jadi seorang leader itu tidak pernah lepas dari leadershipnya, kepemimpinannya, sifat-sifat kepemimpinannya. Bagaimana dia harus mampu mengajak manusia-manusia yang di bawahnya untuk bersama-sama menyadari dalam mencapai tujuan yang diharapkan. This is a leader, ya kan? Tapi sifat watak bagaimana caranya mengajak itu leadership. Maka sifat kata leader itu tidak pernah terpisahkan dengan leadership. Pemimpin dan kepemimpinan kalau Indonesianya, leader and leadership. Jadi, menurut saya leader ini perlu dicetak, perlu disiapkan untuk bangsa ini. Jadi saya akan yang ngomong lebih luas aja lah. Dari mulai mana? Dari mulai keluarga, kan gitu ya. Keluarga. Kalau bapak ibunya bercita-cita
agar anaknya tampil menjadi pemimpin, maka si bapak dan ibu ini harus menyiapkan anak itu dari mulai hal yang kecil sampai dengan yang besar. Dia tambah pendidikan, tambah ilmu, whatever, semuanya dilakukan. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin. Dan implementasinya pada masa-masa generasi remaja, dia juga harus mulai diajari dengan mengajak orang berada pada lingkungan kecil menjadi lingkungan besar, sehingga dia mencoba mempraktekkan seni untuk supaya orang-orang bisa manut, bisa nurut, kata dia. Simpelnya gitu kalau di level anak-anak. Maka selalu akan muncul, hey, dia adalah kepala geng ya. Ya kan, dari mulai kepala geng, kepala kelompok dan semua. This is leader. You're gitu. right. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara yang lebih besar bangsa, tugas siapa kita menyiapkan leader? Tugas negara juga. Ya kan? Harus menyiapkan leader. Nah, saya tahu nih banyak partai-partai politik yang sudah menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa dengan ada pendidikan di partainya. It's good. Bagus. Tapi jangan sentral ke partai. Betul, betul. Tapi dia harus menyiapkan dia sebagai seorang pemimpin yang untuk bisa memimpin bangsa dan rakyat Indonesia ke depan. Melalui apa itu? Tidak hanya melalui kegiatan itu, dia harus diisi dengan ilmunya. Suruh dia pergi ke negara yang punya kelebihan dalam berbagai hal. Cina. Pada tahun 2004 saya ke Cina, itu terjadi reformasi perubahan kekuatan bersenjata. Angkatan bersenjata mereka dikecilkan, ya kan. Saya datang ke sana, saya diterima oleh mayor, kapten. Ya, sedangkan panglimanya itu umur 84. Oke. Tapi pembantunya muda-muda semua. Dan mereka lulusan dari seluruh negara di Eropa dan Amerika. Sekarang mereka yang mimpin. Mereka sudah menyiapkan kader itu. Gitu. Bisakah Indonesia? Dulu cita-citanya waktu terjadi perubahan itu seperti itu. Ya kan? Jadi berarti kalau Cina sampai umur 84 masih memimpin militernya, jadi bukan harus anak-anak, jangan pisahkan pemisahan antara umur sekian karena pegawai negeri atau di TNI itu kan umur sekian harus pensiun. Nah, itu juga kadang-kadang belum matang juga mungkin kadang-kadang. Ya, regenerasi itu bukan hanya sekedar mengganti yang tua dengan yang muda. Itu yang diterapkan di beberapa negara ya, yang baru mau berkembang. Ya di sana bisa seperti itu, Pak. Karena apa? Sana kan kekuasaan di partai. Ya kan? Komunis kan? Dikuasai kan? Jadi siapa yang memimpin ya umur tua diserahkan ke generasi muda. Ada regenerasi. Kalimat regenerasi ini tidak mudah hanya dikatakan regenerasi. Harus ada prosesnya. Proses. Ya. Jadi istilah saya selalu dengar dan baca tuh, old soldier never die. Iya. Tapi you're not old. Ya. Me? Ya. Anda masih looks younger, ya kan? Iya. Walaupun umur 74. Kira 47. Ya 47 lah, ya saya kira begitulah. Tapi kelihatan memang jadi karena ditempa ya. Jadi Kang Jaja ini sudah menduduki sejumlah jabatan ya. Jabatan mulai kalau saya itu dari ke bawah tuh dari Kostrat sampai ke tertinggi kemarin itu kan Kostrat ya. Ya di Satuan Tempur ya Kostrat. Kostrat, baru ada Pangdam Jaya dan sebagainya. Kan banyak sekali. Ya. Kang itu dalam pembicaraan yang kita dengar dan kita baca itu, Kang Jaja ini seorang perwira yang ngomong belak-belakan. Saya ngomong belak-belakan ada remnya. Oh gitu. Dalam konteks apa permasalahannya, kapan waktunya, siapa yang dihadapi, bagaimana cara menyampaikannya. Itu semua orang harus begitu, Pak. Ya. Maka, misalnya kalau situasi itu dalam keadaan yang gawat gitu, lepas kontrol semua, kita hanya tidak tampil dengan senyum dong. Nah, ingat, ini kepemimpinan juga, Kang. Jadi, Asta Brata, dulu kan ada tuh kepemimpinan zaman Majapahit dan sebagainya.
ya kan? 8 asta gitu ya. Asta itu 8. Jadi kapan dia tampil, dia harus mengekspresikan mimik itu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Bukannya situasi gawat, terus kita tampil dengan senyum-senyum, dilecehin. Terus ngomongnya juga terbata-bata, dilecehin. Dan Akang ini kan peletak sejarah sebenarnya, sejarah mana? reformasi. Oh ya. Reformasi itu kan akan banyak berperan di situ dan ketegangan itu akan tahu apa sih sesungguhnya yang membentuk apa sebelumnya apa para reformasi itu. Enggak, kan sebenarnya begini. Saya dari sejak sipil, saya kan anak orang miskin kan. Gimana ya, miskin iyalah, termasuk miskin lah. Ke rumah waktu itu masih ngontrak, ya kan? Bapak saya polisi, gitu kan. Saya kumpul dengan lingkungan anak-anak orang kaya. Kemudian saya berpikir, ini tiap malam ada rame. Kemudian saya ajak mereka, hey, ini leader nih muncul nih sebagai seorang leader. Terus leadership-nya bagaimana mengajak mereka untuk mengerjakan sesuatu yang baik hasilnya dan bermanfaat untuk dia, tidak mengganggu lingkungan. Saya ajak mereka untuk bela diri, silat. Nah, untuk mendatangkan guru silat, itu kan perlu biaya. Nah, deketin orang anak kaya ini. Bilang deh sama bapak lu kan punya rumah gede tuh, latihan di situ. Kita datang. Kayak sekarang lah menyampaikan satu konsep. Ya zaman itu saya masih SD, SMP lah. Nah itu. Diterima, dibiayai, dilatih semua di situ. Kemudian ini kurang baca nih. Ini anak-anak kalau dibiayai nggak baca, ya oke, gimana bikin pustaka. Nah kita kembali lagi, cari lagi orang gitu. Jadi semua activity ada, gitu loh. Itu dilatih dari sejak situ. Bapak saya mengajarkan gini misalnya, waktu saya masuk tentara itu saya tesnya bagus loh, fisik bagus, segala bagus. Padahal saya nggak izin sama dia tuh, ya gitu kan. Tapi sebelum itu kan, saya selalu diajak kalau beliau pulang tuh hari Jumat, saya Sabtunya sudah jalan kaki dari Sukabumi ke Cirunghas, itu mungkin ada 30 kiloan. Lewat jalan rel, saya dikasih ransel, diisi bahan-bahan untuk jalan kaki subuh jam 4 lewat rel. Itu bertahun-tahun, Kang. Wah, sampai saya nyerah. Saya bilang, Mami, aku nggak kuat lagi. Dia jawab katanya, Nak, di balik kesusahan pasti ada sesuatu yang baik akan kamu terima. Nanti. Saya ikutin. Wah, kalau saya tidak bisa jalan rel, lama-lama bisa lari, Kang. Itu SMP sampai SMA saya begitu terus. Begitu tes akabri, Kang. I'm number 1. Tesnya lulus. Angkatan Ya 72 lah 72 saya. ya, 72. ya. Ya itu proses. Sama Pak SBY waktu itu. Oh enggak, Pak SBY 73 ya. Oh, tapi 73 usia lebih tua beliau satu. Jadi kembali itu, tapi bukan saya aja, semua juga yang hebat-hebat itu seperti itu saya pikir. Ya, bedanya dia pada lingkungan yang kaya, yang dapat supporting, kita enggak. Kang, kalau catatan 98, Kang menduduki jabatan, ambil aja Pangdam Jaya. Pangdam Jawa Timur dulu, Pak. Pangdam Jaya dulu. Pangdam Jaya ini kan 98. Iya, sana saya Jawa Timur 98 juga. Oh, 98. Itu berapa lama di? Saya 97-98 Pangdam Jawa Timur. Oke. Terus Juni 98 dipindahkan ke Jakarta, ganti Pak Sapri. Oh, sampai 99. Pangdam Jayanya? Juni 98 sampai dengan 99 November. Dari kalau kita ambil lokus itu, waktu itu, ketegangan apa sih yang Akang tahu, yang mungkin belum diceritakan? Oh ya, itu nggak usah saya cerita, itu kan sudah orang menyaksikan semua gitu ya. Cuma ya saya cerita peran Akang itu. Singkat lah, saya sudah cerita di buku saya tuh, Jejak Kudeta kalau nggak salah. Jadi tahun 97 itu saya Pangdam Jawa Timur, saya ditugaskan sana sebagai barometer keamanan nasional. Bintang 2 waktu itu ya? Bintang 2. Ya, saya dari Kasdam Sriwijaya, Pak SBY Pangdamnya, saya pindah ke situ, beliau pindah ke Sospol di Mabes TNI. Jadi saya ditugaskan di situ untuk menjamin keamanan sebagai barometer nasional Jawa Timur itu. Di situ. Sebenarnya saya sudah menganalisa tugas saya, terus
saya menganalisa apa yang akan terjadi pada rencana pergantian Pak Harto itu, saya sudah tahu dari 97 waktu masuk situ ada rencana itu di kepala saya ini. Saya bilang ini tugas berat buat saya, berat banget tuh. Tapi how to manage kan gitu. Ya, leader and leadership itu yang saya pakai. Ya. Saya gunakan sistem komunikasi sosial. Kuncinya itu kan. Dan menyiapkan pasukan yang benar-benar terlatih, adaptif, jangan main segala macam. Rakyat kita harus dijaga. Ini yang akan bakal terjadi. Dan Jawa Timur itu akan dibakar duluan sebelum Jakarta. Itu Kang. Jadi kalau saya cerita urutan terjadi kerusuhan itu kan ini bukan rahasia ya. Ini kan orang tahu semua. Di mana pertama kali terjadi kerusuhan? Makassar. Yeah. Dari Makassar pada saat itu akan terjadi masalah BBM, kenaikan harga BBM. Itu konteksnya dari Makassar itu akan diledakkan di Jawa Timur. Oh saya bisa handle. Jadilah di Medan gitu. Nah dari Medan mau balik lagi saya tendang lagi. Jawa Timur mau dibakar Pak. Sudah ada upaya untuk membakar malam-malam naik ke mall itu masukin segala macam, tapi ketangkap sama kita. Itu dan akhirnya saya bisa pukul dia ke Jawa Tengah, merembet Jakarta dan Jakarta akhirnya. Ya. Nah, Ini akan ditarik ke Jakarta. Ya setelah Pak Harto. Berapa bulan itu di Jawa Timur? 1 tahun lah Pak. 1 tahun ya? 1 tahun persis. Lalu tarik ke Jakarta lah. Jakarta aja bulan Mei itu saya diberitahu, yuk pindah Jakarta. Oh siap, saya bilang. Waduh, Jawa Timur aja udah berat. Apa nggak ada bintang 2 yang lain yang lebih hebat dari saya? Tiap hari demonya keras-keras semua. Kata Panglima waktu itu, ya ada sih dari 60 orang tinggal kamu berdua, akhirnya pilih kamu. Oh, ya saya siap dihancurkan secara politik Pak. Lu kok ngomong begitu? Iya Pak, saya di sini aja Jawa Timur nih. Udah berat ya? Udah berat Pak, apalagi di Jakarta. Jadi mendapat wilayah yang memang waktu itu pas reformasi transisi itu berat-berat semua ya Kang? Ya kebetulan saya dapat berat semua ujiannya gitu loh. Kita break dulu. Baik. Sobat Leader, kita harus break sejenak. Masih bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaja Suparman. Dan saya sapa Kang Jaja. Kang, tadi sudah sampaikan heroiknya 98. Isu 98 sampai hari ini penembak-penembak mahasiswa itu belum diketemukan secara jelas. Tapi banyak korban. Akang tahu persoalan, saya kira udah catat di buku banyak orang, tapi mungkin perlu juga diungkap di sini. Yang saya ikuti semasa saya menjabat ya, Juni setelah, Juni lah mulai, Juni itu kan sudah mulai beda situasinya. Nah apa yang terjadi pada waktu saya menjabat, itu sebenarnya ada satu pergantian tanggung jawab pengamanan. Nah ini yang paling penting nih. Oh September kalau tidak salah, Presiden mengatakan bahwa mulai September ini semua tanggung jawab keamanan itu berada di tangan polisi. TNI. Transisi itu. Oh ya transisi, itu udah keluar putusannya. Komando dan pengendalian keamanan di daerah menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia. Dan Kodam adalah sebagai pengendali darurat militer bila dibutuhkan. Pada saat keamanan berlaku biasa berubah tidak bisa kendalikan, maka darurat militer. Jadi beda nih, kita membKO-kan pasukan ke sana. Jadi tanggung jawabnya ada berada di Kapolda, Kapolri gitu. Kita diberikan bantuan. Itu sejak September itu. Nah kalau tadi ditanya tentang korban-korban mahasiswa dan sebagainya, yang saya ketahui, ya memang ada korban. Tapi bukan di tempat kejadian itu. Ya kan? Kan Semanggi korban sekian. Itu saya dulu sampaikan di DPR pada saat kami dipanggil oleh Komnas HAM dan ada tim dari DPR, saya buka-bukaan itu. Ya kan? Saya buka-bukaan. Karena kita harus menyampaikan kebenaran.
Dan kasus ini sampai dengan kejadian di Uni Soviet waktu Glasnost Perestroika. Ya. Ya kan? Jadi ada korban banyak di situ, ya mereka bukan tentara yang nembak gitu. Ditembak, lempar di situ, sebutkanlah korban tentara. Maka saya katakan sama dengan di situ, karena begini Kang Freddy, kalau kita paham ada korban manusia tertembak oleh senapannya militer atau polisi yang pada saat menggunakan senapan, maka dia akan tembus di depan, belakangnya akan jebol. Itu kan. Dan peluru tidak akan berhenti di sini, akan terus merembet sampai ke 6-7 orang di belakang itu. Dia akan berhenti di belakang itu. Karena jarak 600 dia dengan kecepatan tinggi dia akan kena sasaran, mati juga. Tembus semua. Dia tembus. Apalagi hanya jarak 10-15 meter gitu. Itu teorinya. Dan kenyataan seperti itu. Faktanya berbeda. Kenapa saya katakan orang korban ini dari luar dilempar ke dalam. Ini mau didiskusikan kemanapun, saya udah diskusikan dengan jenderal-jenderal lapangan di aksi mahasiswa itu. Oh, saya diskusikan. Saya orangnya komunikatif, Pak. Ya, ya. Saya tidak pernah nangkap orang, saya berdiskusi, saya memberi wawasan, dan mereka pun agree, dan oke, yuk lakukan apa yang kau lakukan, tapi jangan ada korban. Ya, semua perubahan bisa terjadi, tapi dengan aman dan tertib sesuai prosedur hukum kita. Ya, Saya selalu ngomong begitu. Dan faktanya dari korban-korban itu kan katanya ribut lah ini tentara-tentara. Saya cuma senyum aja. Kenapa saya senyum? Saya sudah lihat faktanya, bukan katanya, bukan kata orang, laporan orang. Enggak, saya lihat fakta. Untuk melihat itu, kita harus pandai dong. Siapa yang berhak mengatakan ini bukan korban karena pelurunya seperti ini? Siapa? Ya, forensik. Ya kan? Lihat aja lintasan pelurunya dari korban itu. Kita harus terbuka ngomong gitu loh ya waktu itu. Betul. Memang saya tanya, Kang Muim, sekarang udah almarhum nih. Kang Muim, boleh nggak saya lihat di mana lintasan peluru korban itu? Kang, lintasan peluru dari kiri ke kanan sini berhenti di sini, di leher sini. Ada di sini berhenti di sini. Jadi tembak jarak dekat itu, lempar ke situ. Isunya dikatakan bahwa Sniper. wah sniper whatever lah gitu loh. Lah nggak masuk akal gue. Gitu loh Iya, kan. iya. Jadi saya katakan itu yang sudah terjadi seperti itu. Iya, iya, iya. Itu fakta. Tapi opini dibikin gitu. Makanya saya nggak, ya udahlah itu yang terjadi. Karena gini prinsip saya. Kalau orang sudah terlibat di dalam kehidupan politik dan perjuangan politik, pasti dia jadi korban politik. Betul. Jadi jangan sampai menggugat, kenapa anak gue? Lu sudah ikut perjuangan politik, itulah. Inilah korban politik. Korban politik. Jadi Akang ini kan, saya waktu itu wartawan, saya tahu persis kan. Saya, Bapak wartawan ya Pak ya? Saya waktu itu masih di lapangan kan. Iya, Masih di lapangan ikut juga 98 saya mobil Iya, saya taruh mobil tua, tapi saya taruh di depan rusuh biar dibakar, nanti gue minta balik TNI. Kalau ada yang bakar lewat, karena mungkin mobil itu anak-anak gak lewat semua, itu mobil Aman aja gitu. karena mobil jelek. Mobil jelek, coba kalau bagus dibakar itu. Nah, Kang, isu kudeta 98 itu Akang kan sudah tahu semua peristiwa dari sebelum Pak Harto jatuh kan, Akang udah tahu sebagai orang intelijen, seorang perwira yang punya kemampuan intelijen yang tinggi itu udah tahu kan. Bahkan isu kudeta di Jakarta ini, sampai saya dengar Pak Habibie sendiri mungkin mencurigai juga gitu. Gimana tukang menjelaskan itu? Gimana itu? Bahwa Akang ada di balik itu. Enggak, wah gue yang lawan kok, gue yang nyelamatin itu. Jadi begini, nggak ada tuh kudeta, tentara mau kudeta gitu. Siapa bilang? Saya bilang, ada opini waktu itu di Jawa Timur bahwa si A mau kudeta. Saya bilang kalau si A mau kudeta, gue nggak diajak, akan gue ambil aja 2 jam kemudian. Itu jawaban-jawaban satir lah. Yeah, yeah. Artinya lain. Jadi tidak mungkin ada kudeta tentara pada saat itu. Kalau mau kudeta, jangan kudeta lah. Pak Panglima TNI sudah menerima surat dari Pak Harto untuk
melakukan Jaga. langkah-langkah tindakan nggak dilakukan kita karena punya akibat fatal kan. Ya. Kalau kita lakukan itu. Dan itu pertimbangan beliau lah. Saya di bawah kan, saya nggak ngerti. Tapi I agree gitu loh. Kita agree semua. Nah, kalau kudeta, Pak, orang mengatakan definisi kudeta itu adalah selalu diartikan ada tentara yang kudeta. Ada seorang letnan, ada kolonel, kapten, itu kudeta. Itu dulu. Ya. Kalau sekarang, definisi kudeta menurut saya orang bodoh nih. Merubah kepemimpinan saja, merubah pemerintahan dengan secara paksa, dengan cara-cara itu udah kudeta. Iya. Jangan diartikan nggak ada tentaranya. Woi. Tapi bagaimana menjelaskan ketegangan waktu itu? Sampai ada yang, mungkin Pak Prabowo juga ikut mengklarifikasi juga kan waktu itu kayak. Iya nggak ada lah Pak Prabowo kudeta, nggak ada. Saya bilang kalau ada seorang tentara mau kudeta, saya pernah di Jawa Timur saya katakan, enggak itu. Sebab kalau dia nggak ajak aku, nggak akan kudeta. Dan saya ngomong sama beliau, sama orang itu. Artinya tentara nggak mungkin kudeta. Tapi mungkin ada yang ajak Akang juga dari belakang. Nggak ada kalau kudeta, tentara ngajak kudeta. Gue ikut kelompok sipil, ada kelompok militer. Itu dulu Jawa Timur, supaya saya masuk ke dalam kelompok pembaharuan itu. Oh, ada tuh waktu 97 itu. Gue masih Brigjen, belum dilantik bintang 2. Itu. Seperti apa itu? Ya saya diajak untuk masuk kelompok itu. Ya ada tentara, ya pangkatnya lebih tinggi dari gue. Ya kan? Ada sipil. Ya. Tapi ingat lucu loh perintahnya itu. Mari gabung kita untuk ini. Saya ini pura-pura blow on. Ngerti blow on, Kak? Ya kan pemimpin harus situasinya kita ikutin aja. Saya nggak tahu Pak ini politik itu. Biar tahu. Akhirnya dia cerita bla 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 bla. Gini Pak, saya bilang, saya ini udah disumpah, sumpah kepada Allah untuk negara. Lah saya ditugaskan di sini, terus Bapak suruh saya jangan ngikuti perintahnya Panglima TNI. Nah terus maksudnya apa? Waktu Panglima Pak Wiranto ya? Pak Wiranto. Terus maksudnya apa? Ya dia bilang Pak Wiranto mau dihancurin. Oh saya terus terang aja nih ngomong, dan udah ngomong saya kemana-mana. Pak Wiranto mau dihancurin. Kamu jangan deket dia. Saya udah bilang juga sama beliau. Nah ini kan terbuka udah lama ya. Nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa. Itu dinamika lah. Perubahan seperti itu. Ada korban politik gitu. Nah di buku saya juga saya katakan kok. Buku Jejak Kudeta itu saya katakan. Saya dipaksa begitu. Jangan ikuti. Kenapa ya gitu. Oh karena Jawa Timur menjadikan target pertama untuk aksi itu. Kalau Akang ikut, mungkin akan jabatan akan mencor lebih tinggi. Terus gue mau berkhianat begitu? Bukan. Oh iya, kan jawabannya begitu. Pertanyaannya akan moncor. Apa dengan berkhianat kita mencapai? Kan sekarang orang mudah mencari jabatan. Dari itu beda pejabat dan mau hanya kejar jabatan, kekuasaan dan pemimpin kan. Ya, gitu. Kalau saya kan selalu bertanya, nggak ada bintang 2 lain yang lebih hebat dari saya. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Nggak katanya gitu. Ya, saya nggak tahu juga ya oke-oke aja saya. Walaupun pikir gendeng nih saya jadi target orang banyak nih. Karena kecemburuan tuh pasti ada loh. Pasti. Saya cepet. Makin tinggi. Kan cepat ya kan? Cepat dari Brigjen, kolonel 2 tahun terus Brigjen, Majen, Letjen. Kolonel ya saya benar tahun 1994 saya kolonel. Langsung 96 saya Brigjen. 96. Itu umur berapa Brigjen? Brigjen 46. 46 masih muda ya. 47 bintang 2, 49 bintang 3. Cepet sampai orang katakan salahmu itu terlalu cepet. Loh, kok iso gitu loh. Yang angkat Bapak kok. Ya cepet. Ya akibatnya gini. Ya wis Pak. Bagi saya nggak. Ini pengorbanan saya sebagai seorang prajurit, ya kan, untuk negara dan bangsa. Saya nggak memimpikan apa yang negara berikan kepada saya, tapi apa yang saya bisa berikan kepada negara. Nyawa saya kasihkan. Ini sekarang dalam kondisi kasus gini saya juga kaget kenapa saya diminta bicara di sini. Nanti orang bilang ada apa? Tapi kenapa akan memilih menjadi seperti itu? Begini ya. Karena orang semua kejar jabatan tuh kalau lihat hari-hari ini, yang penting jabatan tuh kayaknya udah number 1 sekarang. Saya dulu jabatan saya nggak cari Pak, datang sendiri.
Kenapa? Karena situasi, Pak. Situasinya yang Seorang pemimpin ditempa dengan dalam ditempa, situasi. Pak. Dalam Jadi situasi. dengan ditempa situasi itu kita makin lama makin confidence, makin bertambah ilmu, makin bertambah wawasan, makin bertambah kemampuan, dan itu saya keep untuk saya olah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas nantinya. Makanya kalau Mas Brady tadi bilang, kenapa masih begini saya? Kelihatan muda. Enggak, saya udah tua, Pak, 47. Tapi semangat gue, semangat muda. Saya tunjukkan kepada adik-adik saya itu, teman-teman yang muda itu, bangkit. Negara ini butuh Anda. Kecintaan Anda kepada Republik ini dan institusi TNI kayaknya kuat sekali ya. Saya nomor 1, Pak. Tapi Segala-galanya. iya, segala-galanya. Saya nomor 1, Pak. Walau dalam kondisi pensiun, dalam keadaan tertekan seperti ini, saya berkarya kok sekarang. Berkarya untuk anak-anak muda. Untuk, you jangan nyerang-nyerang pemerintah lah. Kalau kamu nggak tahu, jangan ikut. Kamu pikirkan dirimu dengan kelompokmu. Bisa apa? Kok terjadi sekarang? You prepare. Kalau ada apa-apa nanti, you sudah standby dong. Gitu kan. Dengan ilmumu ini, kamu bisa mesejahterakan rakyat. Dengan kemampuanmu, dengan kegigihanmu, dan kamu bisa steady untuk menghadapi apapun nanti. Itu yang saya tanya ini kan kaitan dengan Akang kan dari setelah purna dari TNI Ya. tahun berapa itu? Tahun 2006, 2006. Januari 2006. Banyak yang sudah purna itu komentar kepada pemerintahan ini sekarang dan seterusnya. Banyak, tapi Akang saya dengar gak ada suara sama sekali Kalau yang tentang ada memberikan purnawirawan yang berkomentar kepada dia kan berada di politik, Iya. posisi politik. Iya. Ya berhak dong. Sebagai wujud demokratis dia mau ngomong apa saja asal pada posisi yang benar gitu loh. Bukan asal jeplak ngomong tapi tidak punya makna. Tidak punya fakta. Gitu kan gitu. Terus kalau saya mau ngomong apa kepada negara? Saya bukan siapa-siapa. Dengan posisi saya sebagai seorang purnawirawan. Kan sebagai rakyat biasa juga bisa. Iya, bisa saya nggak perlu berkuar-kuar ke atas, Pak. Saya berkuarnya ke samping saja ke rakyat. Ya, saya datangi di mana, saya bahagia ketemu. Pangkostrat katanya, padahal udah sekian tahun loh. Pangdam, Brawijaya, ya jangan panggil aku jenderal-jenderal, panggil aja bro, bang, kang. Tapi pertanyaan saya lagi, kenapa Akang nggak mau masuk politik? Saya sudah tahu, Pak. Saya nggak akan Kan mampu. banyak purnawirawan yang Oh, masuk itu ke kan nggak politik. banyak juga, Pak. Polisi, Nggak banyak tentara. juga, Pak. Nggak banyak yang masuk politik. Kesempatan beliau ada, ya bagus. Dia berkarya. Ada yang tawarin? Saya Masuk partai? nggak mau juga ya. Tapi ada yang nawarin? Ada masuk partai, ada, saya nggak mau. Nggak mau, karena begini. Saya tuh orangnya tahu diri, Pak. Saya sudah diputus, melalui opini publik bahwa saya koruptor. Oke, kita break dulu. Oke. Ya, kita break. Leader, kita break sejenak. Sobat Leader, kita kembali lagi bersama Kang Jaja. Kang, tadi Akang memunculkan bahwa mungkin dari situasi ketidaksukaan macam-macam itu, dan Akang ini mau bicara apa? Sementara Akang dicap sebagai koruptor. Maksudnya koruptor soal isu di tanah Surabaya itu, Ruslak itu. Ini mengulang lagi saya. Saya tadi tidak mau ngomong ini, tapi singkat aja beginilah. Iya. Mas Brady, ini begini. Jadi tadi kan sudah diceritain tuh. Ya. Saya berada pada situasi di Jawa Timur dan sebagainya. Saya nolak. Saya bisa ngatasi Jawa Timur. Saya nggak bisa diajak kompromi di Jakarta. Oke? Banyak loh. Ya. Pada situasi tegang tuh, telepon berdering, kita diskusi. Saya bilang no. Silakan Anda lakukan itu sendiri. Tapi jangan korbankan mahasiswa dan rakyat.
jangan kau bakar ini. Silahkan demokrasi untuk perubahan, tapi yang santun dong, jangan bakar-bakar lagi. Korbannya Anda yang seneng, rakyat yang susah. Ya. Negara rugi. Oke, saya bilang. Itu mungkin tidak suka lah. Ya. Dan bukan satu tuh. Banyak banget lah, capek lah gue. Gitu. Maaf ya agak Nggak apa-apa. ngomongnya santai. Saya biasa ngomong santai kok. Supaya tetap muda gitu. Ya, tetap. Nah, terus pertanyaannya, dari situlah mungkin mereka Itu tahun berapa tuh, Kang? ya Mulai sejak dari 97, 98 sampai dengan 2005 ya. 97 mulai diperkarakan, mulai Kasus ini. Ya, kasus ini. Sehingga Perkaranya tahun 2000 untuk menghambat karir saya di militer karena kecepatan tuh. Iya. Kan? Udah Pangkostrat tahun 2000, Iya. antem dengan isu. Kok saya tahu rencana mereka susun di mana, siapa yang duduk bersama-sama menyusun rencana itu. Kemudian mau diisukan korupsi dan Pangkostrat itu hanya dijabat 3 hari oleh saya, tapi saya bikin 3 bulan. Ya karena saya tahu duluan itu, ya banyak masukan lah. Dan saya punya rekamannya juga, jangan salah kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong begini itu saya punya fakta. kalau dari perkara mulai masuk di sidang auditor militer itu tahun berapa, Kang? Nah itu beda tuh. 2000 itu saya diisukan korupsi di Kostrad, tidak terbukti. Ya. Tapi 2000 sampai 2006 nama saya udah jelek kan, karir udahlah gini aja. Tapi sampai itu kan masih sempat Ya jadi itu Pangdam. jabatan setara lah Pak. Itu. Jadi saya nggak boleh masuk terus ke atas. Saya memangnya dari tentara polisi itu bintang 3 itu adalah jabatan tertinggi Ya. di institusi. Seseorang yang bisa mencapai posisi jabatan bintang 4 itu adalah jabatan politik. Ya. Oke? Ya. Kalau jabatan politik sangat tergantung kepada siapa presidennya. Presiden, ya. Jadi kita udah sadar itu. Oh. Jadi bisa saja bintang 2 yang pada saat itu bintang 3 ada dicalonkan tapi maunya penguasa Bintang 2. bintang 2 ini disesuaikan. Disesuaikan cepat itu. Wajar itu. Wajar, legal itu. Legal. Karena yang berkuasa presiden. Ya. Panglima tertinggi. Panglima. Jadi itu nggak ada masalah di kita. Mau bintang 2 langsung naik bintang 3, bintang 4. Jadi nggak ada masalah di kita karena kita sudah tahu gitu loh. Nah, kembali ke saya waktu itu. Ya saya sudah opini udah jelek lah. Masuk 2006 pensiun, 6 bulan kemudian muncul isu. Dan itu muncul isu yang menjadi sampai hari ini itu saya adalah merusilah tanah. Rusia tadi itu zaman Pangdam, waktu itu Pangdam Ya, Brawijaya. tahun 98 saya rusilah tanah menimbulkan kerugian negara 17,6 miliar. Duitnya sopo, duit negara. Tanahnya sopo, tanah negara. Uang sampai saya sidang terakhir vonis tahun 2013 tanah itu masih utuh punya Kodam, nggak ada rislah. Terus katanya rugi negara dirugikan. Artinya kalau nggak ada rislah, nggak ada kerugian dong. Kan yang audit itu kan BPK. Ya BPK itu, kan? BPK itu meriksa di situ, menyimpulkan kesalahan yang dibuat oleh saya. Dicarilah apa salahnya. Oh saya telah menjual tanah itu. Ada buktinya Pak. Loh, ke tanah kan masih atas nama itu, bagaimana Kodam. dijual? Ya itu namanya rekayasa menurut saya. Laporan saya ke presiden kan itu. Tapi auditor lalu dibanding terus kan? Ya sebanding semua. Dari 97 sampai Enggak 2009. 2009 sampai 2013. putusan MK Ya. itu 2016. 2016 putusan MK. Iya. Tapi saya baca terakhir ini kan Akang baru diminta mau dieksekusi untuk Iya. masukin penjara. Oh iya. Ya. Tapi kenapa rentan waktu itu biasanya orang kalau sudah diputusan, sudah ingkrah, sudah tetap, itu harus dieksekusi kan? Aku nggak ngerti aku. Ya, saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang saya belajar hukum, aku bingung juga. Oh gitu. Iya, saya aja bingung. Apalagi saya. Apalagi you. Wah gitu. Kang, gini. Ini kan saya dibiarkan kok. Saya terus terang, makanya saya lapor presiden. Kenapa saya lapor presiden? Karena saya sudah laporan resmi dari sejak 2015. Kepada presiden, DPR, yang terkait lah ya. Lapor ke Komnas HAM, terjadi pelanggaran. Enggak juga teman-teman tuh cuma bertanya kepada pengacara saya yang saya sama aktivis juga. Mengatakan bahwa Pak Jaja siap perang ya.
Iya, kita yang nggak siap perang. Ya itu guyonan almarhum sekarang. Jadi maksud saya itu, kita harus tegakkan keadilan. Biarlah saya jadi korban pertama dan terakhir. Akang sudah siap masuk penjara ya? Kalau dieksekusi. Kalau Pak, dari dulu besok, saya begini, pada saat penyidikan tahun 2006-2009, saya diabaikan, dibiarkan 43 bulan, pembiaran. Oh, jadi tidak Dilemparkan ke pengadilan, tidak di ini, itu kan harusnya ada batasnya, 43 bulan loh, 2009 sampai 2012. Oke, siapa yang mengajukan ke pengadilan? Saya minta ke Panglima, Pak, kepastian hukum dong. Iya kan, secara personal kan Akang masih punya karir di mana Ya, lagi masih ya, bisa. Tapi kalau nggak usah lihat itulah, Kang. Kalau saya salah, putus aja, tembak mati gitu. Oh, saya pernah minta kok. Nggak usah sidang-sidang, Pak. Panjang, saya sudah tahu putusannya apa. Bapak putuskan aja sekarang, jam 12 malam, saya bersalah, bintang 3 ini bersalah korupsi. Mungkin kalau perlu kasih hukuman terberat, tembak mati juga nggak apa-apa. I'm ready. Wah, nggak ada, ini ada aturan. Saya tahu skenarionya apa. Sampai diponis penjara 4 tahun, saya nggak ditahan. Kemudian sampai dengan MA mengatakan berkekuatan hukum tetap, menguatkan putusan pengadilan tingkat 1, artinya putusan majelis ini dikuatkan. Artinya saya tidak ditahan dikuatkan, ya kan? Saya di penjara 4 tahun dikuatkan. Jadi sebenarnya kalau nggak ditahan tuh ya dikuatkan itu tidak ditahan. Kan gitu. Sebenarnya Akang itu sudah terpenjara selama lebih dari 4 tahun berarti. Bukan. Iya kan, artinya 16 tahun, Pak. Iya, dari itu kan kalau hanya 4 tahun harus masuk. Saya udah selesai itu. Sudah lebih. Sudah kan lebih. Terpenjara. Iya, 2013 diponis. Orang aja di penjara 4 tahun, diremisi bisa 2 tahun, keluar. Nah, saya diponis penjara 4 tahun, tapi tidak dimasukin penjara. Udah rugi 3 tahun. Betul. Putusan MA 2016. Terus saya minta dieksekusi, tidak lagi dieksekusi. Nggak, alasannya apapun lah yang diomongkan. Akan terima surat terakhir kapan? Untuk Saya nggak terima surat sampai hari MA. yang kan lagi rame di media itu, yang bahwa mau dieksekusi. Oh, itu surat panggilan dari auditor. Dia juga nggak ngerti itu. Sampai sekarang saya belum terima putusan pengadilan majelis tingkat 1. Panggilan auditor apa, Kang? Auditor itu bulan Mei ya. Dia minta apa, Kang? Menjalankan putusan. Ya, yang menjalankan mereka mesti eksekusi. Apa Akang mesti bawa koper sendiri masuk penjara? Oh enggak, waktu itu saya dipanggil, saya datang. Saya kok komunikatif kok, saya datang. Ada wartawan nggak? Nggak. Oke, saya nggak bawa pengacara. Kalau saya bawa pengacara, saya harus cerita. Ini loh situasinya. Saya oke lah, gua aja datang dengan sekretaris saya. Datang saya jelasin apa maksudnya, begini. Pertanyaan saya, kenapa 6 tahun dibiarin? Kenapa majelis tidak memenjarakan saya? Itu udah 9 tahun loh sampai sekarang. 2013 sampai sekarang 2022. 9 tahun kan. Terus saya sekarang udah masuk 4 tahun. Oke. Saya masuk. Terus kompensasinya mana? Ini salah siapa yang 9 tahun? Harusnya saya masuk 4 tahun, Anda semua masuk 9 tahun. Nah, itu adil namanya. Itu yang minta kepada presiden. Karena ini pelanggaran hukum gitu loh. Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Dipanggil, suruh jalankan putusan, masuk. Nah, oke, saya siap masuk. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Saya siap masuk. Saya tanggal 16 masuk. Robah sama dia. Tanggal 18, hari Senin. Saya datang tanggal 18 ke sana. Ke lapas militer. Kan perjanjiannya di lapas militer. Nggak ada tuh. Welcome sir. You as guest. Sebagai tamu di lembaga saya. Tapi saya belum terima surat perintah apapun untuk menerima Anda. Oh, jadi gitu. bawa diri untuk silakan gue mau di sel mana gitu. Bukan, kan sudah sepakat Iya, dengan inspektur dengan Odmil. Udah sepakat. Jam 11 saya datang ke sana, saya akan kirim orang ke sana. Datang orang mereka, tapi tidak bawa perintah. Malah bawa perubahan perintah. Oh, apa itu? Bahwa saya tidak boleh ditahan di lapas militer karena saya sudah sipil. Saya harus dikirim ke lapas umum. Kenapa baru sekarang? Halo, kemarin aja itu sudah detail saya tanya, dijawab. Di lapas mana? Dijawab militer. Jadi antara perubahan si auditor ini pada saat bulan Juni, kita sepakati saya masuk tanggal 18, itu udah di lapas militer. Kok kemarin saya masuk? Berubah.
harus di sipil. Ada apa? Artinya menurut saya ini permainan belum berakhir. Belum berakhir. Belum berakhir. Tapi orang-orang yang akan itu bicarakan ini, orang-orang yang punya skenario mungkin rekan-rekan sejawat atau kan mungkin sudah pensiun semua juga. Nggak begini Pak. Ini Ini apa kejadiannya sistemnya? tahun 2006, 2009, oke? Pada masa pemerintahan itu. Iya. Yang sekarang ke sini itu kena getahnya semua. Itu karena getah. Iya, karena mereka nggak tahu. Misalnya gini, ini siapa tanggung jawab? Kasat 2006, 2009. Ya kan? Tahu lah. Yang kesininya itu kena getahnya semua. Tapi salah juga dia. Dia bingung juga. Karena ya kenapa dibiarin gitu loh. Lalu nanti siapa yang salah kalau begini? Kan Saya hukum tanya kan. presiden. Oh. Makanya saya minta presiden, Pak. Saya minta keadilan. Sudah kirim surat terbuka itu? Surat terbuka itu 4 halaman saya buka. Tapi kepada presiden, Ada saya khusus? ada 30 halaman saya Oh, kirim. gitu. Dan udah langsung. Sudah ada respons dari presiden? Saya kan nggak mungkin saya tanya presiden respon atau Nah, bagaimana. maksudnya ada kiriman balasan sampai hari ini? Presiden itu udah tinggal menerima, beliau saya kira lebih tahu lah. Saya kira presiden akan ambil keputusan. Oh iyalah, jangan respon Bapak apa? Emangnya siapa gue? Gue melapor kepada pimpinan tertinggi di Indonesia ini. Ingat loh, presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. Kepala negara itu dia membawahi yang NN ujungnya. Bisa intervensi Ada apapun. sekneg. Kenapa ada sekneg? Karena beliau ngurusi sebagai kepala negara. Kan begitu? Tuh. Nah, kita minta kepada beliau. Terus Apa harapannya permintaan apa? Akang? Hah? Apa permintaan Akang Ya, kepada presiden? keadilan, Intinya. pemulihan nama baik. Keadilan itu luas Pak, artinya. Yang saya laporkan pelanggaran-pelanggaran ini, ya beliau harus ambil tindakan dong. Tindakannya apa? Saya nggak tahu. Dan saya harus dipulihkan nama baik ini. Karena saya bukan koruptor. Ini rekayasa semua. Permainan. Bisa saya buktikan. Bisa dibuka. Bukan katanya. Akang pernah ketemu presiden? Enggak lah. Sampai ke tingkat itu saya enggak. Ada permintaan untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi? Saya kira beliau orang sibuk ngurusi saya apa. Tapi beliau pasti membaca laporan saya. Dengan melaporkan tertulis saja. Sekarang ini kan siapa aja kan mau ada masalah kan bisa langsung bisa minta bertemu presiden. Apalagi Akang sebagai enggak begitulah, orang enggak bintang begitu. 3 yang punya jabatan tertinggi. Enggak lah, saya harusnya kan menghadap Kasat harusnya. Ke Kasat aja cukup. Kan sudah pensiun, sudah purnawirawan. Loh, apa arti purnawirawan terus nggak boleh ketemu Kasatnya? Bisa, maksudnya Bisa. ke presiden. Ya ke presiden. Ya saya harus serari Pak, nggak bisa main loncat-loncat. Oh gitu. Tapi Akang karena karena ini Akang nggak sudah bisa, nggak dari bisa. sipil, Hah? pemikiran abang hierarkis itu sangat kuat sekali ya. Pak, saya Apakah sipil, dididik? tapi saya dilahirkan militer, saya dididik Iya. untuk tertib. Iya. Makanya ada Persatuan Purnawirawan TNI AD, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Ya saya lapor kepada Ketua PPAD. Sebelum saya melangkah, saya laporan ke Pak Doni dulu. Iya, Pak. Pak, I have problem. Ya. My solution is that. Boleh nggak saya begini? Begitu dong etikanya. Kenapa begitu Bang? Begini, 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 begini. Karena saya dihancurkan secara politik melalui media. Saya harus melawan juga opini ini, meluruskan secara media. Karena korbannya keluarga saya. Korban abang ini kan saya lihat sebagai korban dari sebuah pertarungan politik. Iya, whatever Siapa lah. yang harus bertanggung jawab di sini? Kalau bisa sebut nama siapa? Saya nggak bisa Di sebut TNI. nama. Kalau itu tadi, kalau udah ada arena politik, maka dia jadi korban kan. Nah. Kalau korban, ya kalau dia ini terlibat dalam sesuatu dengan kehidupan mereka, itu korban politik. Saya ini aparat negara menghadapi situasi politik. Saya mengkomunikasikan semua yang terlibat itu supaya mencapai tujuan yang demokrasi itu harus dibangun dengan cara begini. Silahkan lu bicara semua, jangan bertengkar, jangan saling bunuh, saling senggol. Ya terjadi itu aparat keamanan, tugasnya. Akan tahu persis peran TNI, apalagi seorang perwira tinggi. Iya, kan? haruslah. Undang-undang TNI. Iya. Oke, kita break dulu ya untuk Oke, sesi akhir. thank you. Dia Sobat Leader, kita harus break lagi untuk sesi akhir. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Dari perjalanan cerita tadi, Kang Jaja, saya menangkap
kasus dari 2009 kalau sampai sekarang belum sampai akan menghadap untuk mau silakan eksekusi, tapi tidak juga. Akang merasa tersandra nggak ini secara personal? Ya, saya bilang 22 tahun tanpa keadilan, itu judul saya. Saya kirim ke presiden dalam bentuk buku itu, laporan itu saya jilid, judul di atasnya 22 tahun tanpa keadilan. Mohon bla bla bla. Itu judulnya. Dalamnya isi surat. 22 tahun kenapa? Dari sejak Pangkostrat itu. Saya sudah disandra loh. Karir militer itu nggak penting buat saya. Ya kan? Semua ada akhirnya. Tapi nama baik person kita sudah disebar ke seluruh dunia bahwa saya ex-koruptor. You know? And then tahun 2006 muncul lagi berita yang sama, tapi kasus yang lain. Dua kasus ini sebenarnya didesain oleh orang yang sama. Saya nggak usah sebut nama. Orangnya udah nggak ada, udah pensiun. Nggak usah saya sebut juga, ya kan? Pada waktu masih berkuasa, berkumpul sama penguasa, dan sampai 2000 tersandra, Kang. Dengan 2006 diisukan itu sampai sekarang, saya koruptor, Pak. Tersandra. Ya, itu paling siapa jelek enak? Nih, anak saya umur 4 tahun waktu hasil di... Orang udah masuk, dia udah dipulihkan. 4 tahun kembali, sudah selesai. Sudah selesai, Saya udah bisa boleh aktif bahkan lagi. anggota DPR lagi. Bahkan udah di jabatan apapun. Saya enggak mimpi jadi anggota DPR. Saya berkarya untuk kepentingan rakyat dengan kemampuan saya. That's why tersandra, Kang. Mau apa-apa tersandra. Gila apa? Enggak gila saya. Saya punya Allah kok. Saya bersyukur, Kang. Ikhlas saya terima. Saya hanya berpikir sisa hidup saya ini harus berguna untuk kepentingan orang banyak. Orang banyak loh. Orang banyak tuh rakyat Indonesia. Kalau nggak bisa sampai rakyat Indonesia, ya sekelompok di daerah terkecil saya bermanfaat. Pemikiran saya tuangkan dalam konsep-konsep strategis. Apakah itu 2045 Indonesia akan mandiri pangan, rakyat bisa mandiri misalnya. Bagaimana laut itu bisa kita kuasai dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan luar gitu. Itu saya tuangkan dalam konsep strategis. Bekerja keras sebagai seorang leader, menempa diri dan menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik dari saya. Itu moto saya. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin-pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang lebih hebat darinya. Oke. Itu quote saya. Pertanyaan saya, Kang. Oke. Apa yang orang kritik terhadap Kang Jajah? Orang nggak berani ngeritik saya, tapi dia sambung menyambung. Udah deh, nih. Waktu saya podcast di Pak Rudi, nah, itu kan nyebar ke seluruh Indonesia tuh. Senior saya mengatakan menelpon, bagus, podcastmu itu penjelasanmu bagus, sehingga merubah opini teman-teman kita nih, yang tadinya melihat lu Jajah koruptor ini, sekarang udah berubah dengan satu pernyataanmu di situ, ya kan? Tapi saya begini, saya nggak mengharapkan orang, Jajah ini bener, enggak. Oke deh, mau jelek kah aku, mau bagus lah aku, percuma kalau bagus nggak berkarya. Percuma kalau bagus nggak berguna tapi gitu. Tapi saya heran, Akang tidak jalan-jalan untuk mengklarifikasi nama Akang seolah nggak ada. Percuma, Pak. Buang tenaga, Pak. Mati karena itu, Pak. Iya ya. Iya kan? Banyak orang yang punya kasus ini selalu udah putar ke seluruh dunia. Kalau saya dijelasin. Saya enggak ngadep sini. Karena sudah saya coba secara tertulis, etika saya pakai, tidak ditanggapi, ya sudah. Akang sudah ketemu Panglima TNI. Enggak ada yang mau terima. Setiap pergantian pemimpin di Angkatan Darat TNI, setelah kejadian 2013 itu, saya berkirim surat ke DPR kemana saya melaporkan apa yang terjadi ini. Sampai ke Presiden. Saya lapor. Nggak ada reaksi tuh. Nggak ada yang manggil tuh. Cuma gimana? Kan kenal semua. Saya dari ketua DPR tahun itu saya kenal semua. Sampai ketua komisi kenal semua. Akang ini inspired dari tokoh siapa ya sesungguhnya dalam kehidupan Anda yang mengambil sikap hidup seperti ini? Ya contoh gini. Pertama bapak saya dan ibu saya itu yang kehidupan sehari-hari terlihat lah. Yang kedua tokoh Pak
Pak Karno ya. Itu kan hidupnya susah juga tuh. Iya, ditempa juga, difitnah juga kan, banyak juga. Waduh, beliau tuh sebenarnya anak raja menurut saya. Menurut saya. Ya. Kan kalau kerajaan zaman dulu ya, itu orang-orang anak lakinya selalu ditaruh di luar. Ini dari sejarah loh, saya pelajari loh sejarah itu. Anak dari permaisurinya enggak pernah ditaruh di situ. Di dunia mana diumpetin tuh. Nggak kayak sekarang. Ini anak raja. Dulu nggak diumpetin supaya jadi orang, masukin pesantren gini gitu. Saya ada tanda tanya juga, tapi saya mau coba pelajari. Itu saya lihat tuh. Bagaimana umur 30-40 dia bisa tampil dalam arena nasional dan internasional. Wah, bukan main. Saya pelajari tuh banyak. Tokoh-tokoh pejuang bangsa ini saya banyak pelajari. Tokoh militer juga banyak. Idola saya di militer juga ada. Ya kan? Saya lihat idola militer saya di luar negeri, siapa tokoh-tokoh perang, saya banyak. Siapa? Saya mau pelajari. Kalau Abang sebut siapa di militer Indonesia? Pak Wijoyono misalnya. Pak Sanip misalnya. Ya kan banyak tuh. Pak Beni juga dari perjalanan. Dan itu kok seangkatan Pak Beni saya pelajari tuh. Ya, banyak nama itu. Waktu perebutan Irian Barat, Pak Harto waktu itu. Saya tidak pernah melihat nama ini siapa, tapi apa yang dia lakukan. Tapi Amping jadi diri sendiri ya? Saya diri sendiri, kekurangan saya isi dengan apa yang saya lihat, bisa saya terapkan nggak di saya? Kalau nggak, saya jangan terapkan. Kalau gitu, kalau Abang sadar nggak apa sesungguhnya kekurangan di diri Abang ini? Saya? Saya sadar mungkin saya terlalu baik aja. Oh itu. Iya, kalau kekurangan saya itu apa ya? Saya bilang setiap manusia ada kekurangan. Iya. Tapi dalam lingkup komunikasi, lingkungan, saya tuh selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Mungkin dari itu, karena terlalu tinggi, sehingga pangkat juga terlalu cepat. Enggak. Saya tahu apa yang terjadi. Saya ini, mungkin itu kekurangan pada kelebihan. Kekurangan menurut saya itu. Kelebihan sesungguhnya kan. Itu. Oh, kelebihan, tapi menjadi kekurangan. Saya gini nih, saya mencoba meneliti apa yang akan terjadi ke depan untuk bangsa, untuk negara, dan apa dampaknya kepada saya di setiap jabatan yang saya lalui. Saya tahu itu apa yang terjadi, ini begini, apa dampaknya terhadap saya. Seperti kasus yang saya hadapi ini nih, saya bisa sehat gini karena saya tahu perhitungkan itu. As leader itu harus ngerti. Itu ada teori kemungkinan tuh, Kang. Itu diajari tuh di Taruna tingkat 1, gurunya dari ITB, Brigjen, tituler, sampai meninggal di depan meja kuliah beliau tuh. Ada teori kemungkinan. Dari 1000 kemungkinan menjadi 2 kemungkinan yang paling mungkin. Apa yang akan kamu lakukan? Itu yang tertanam di saya. Sampai detik ini. Mungkin yang lain tidur. Mungkin. Ya, setiap orang kan cara memandangnya. Saya esensi yang saya lihat. Itu saya pelajari. Jadi, kalau ditanya apa kekurangan? Saya banyak kekurangan. Terlalu baik saya. Mungkin. Kekurangan itu. Terlalu percaya sama orang, kekurangan. Kenapa? Kalau saya percaya orang, saya didik dia. Iya. Saya tahu Akang kalau mendampingi seseorang, ingin orang itu jadi, Akang tuh sampai ikuti terus ya. Yes. Ya. Itulah tadi. Kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat, dia harus mampu menciptakan pemimpin baru yang lebih baik dari. Banyak adik-adik saya ciptakan itu. Tapi ujungnya terjerembab dengan politik juga. Ya kan? Ya, makanya kalau kita mau terjun ke politik harus ngerti dulu. Saya ingat Jenderal Schwarzkopf Itu salah satu tuh. Di Irak ketika dia balik ke Amerika itu pesawat, dia ditanya oleh partai politik, diminta untuk ikut salah satu partai politik. Dia bilang, apakah saya bisa mampu untuk membawa nama partai atau karena saya ini seorang soldier. Soldier, yes. Apa itu prinsip yang sama. Saya tidak merasa lebih hebat daripada yang lain pada bidang yang lain. Politik itu bukan bidang saya. Tapi saya tahu makna dalam kehidupan politik itu harus seperti apa. Saya tahu. Cocokkah saya berada di situ? Enggak. Saya pasti kalau ini, saya pasti lawan. Jadi saya bentrok terus daripada gitu, saya akan mundur aja. Saya berada di luar saja gitu. Sip. Itu tadi jawabannya sama. Tuh. Kang, ini terakhir. Kita harus close. Apa yang Akang sudah banyak berbuat? Apa yang Akang akan buat ke depan ini untuk bangsa ini? Pada batas kemampuan saya. Ya. Saya punya prinsip gini. Dimanapun kau berada,
as a leader dan you have leadership, Anda harus mengabdi kepada bangsa sesuai dengan batas-batas kemampuanmu. Kan begitu. Jadi kalau otak saya bisa gunakan, dari otak saya bisa tuangkan dalam satu konsep strategik, kerjakan itu. Dan itu saya lakukan. Soal nanti konsep ini dipakai, diadopsi oleh siapapun yang memerlukan, good. Kalau tidak, jangan kecewa. Kita praktekkan sendiri gitu loh. Dengan mengajak lingkungan. Dan itu sudah saya jalankan, Pak. Terima kasih kebersamaan Anda bersama saya dan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jaja Suparman. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Freddy Ndulu, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan duduk. Good luck. Minum dulu. Minum dulu, Kang.